Cek, teuing nepi ka irahannya. Manehna teh ngalangkang wae dina pikiran. Nah, urang teh bet kudu kieu atuh, nah. Please now put your hands together for the producers, Iva Ishpancha and Gita Farah. And let's give a warm round of applause for the leading actors, Ibnu Jamil, Laura Basuki, and Happy Salma. And last but not least, join me in welcoming the director, Camila Andini. Sahabat Celoteh, 12 Februari 2022, film Indonesia World Premiere di Berlin Film Festival dan tidak tanggung-tanggung masuk ajang kompetisi yang nanti tanggal 16 akan kita lihat apakah akan membawa pulang sang beruang, sang silver bear. Nah, saat ini saya bersama dengan sang sutradara, Camila Andini. Thailand ya. Gue tuh gue kan biasa manggil lo Dini ya. Iya. Tapi nama profesional lu apa sih? Kalau gue tahu temen-temen tuh antara Mila, Dini gitu ya. Tapi kalau banyak juga kalau yang di luar manggilnya Camila. Camila. Jadi emang antara Camila, Mila, Dini gue nengok. Gue nengok ya pasti ya, langsung nengok. Iya. Jadi banyak nama ya. Itulah. Seperti krisis identitas. Banyak kisah dalam film-film kamu ya. Nah, gimana perasaannya world premiere kemarin, Nana? Maksudnya kan lo udah tahu gue film-film gue dari zaman Generasi Biru. Masih asisten bokap ya. Terus udah gitu The Mirror Never Lies di sini di Generation waktu itu, terus Skala Niskala di Generation juga kompetisi. Di Berlin juga. Di Berlin juga. Wow, kamu berjodoh ya dengan Berlin ya? Iya, dan Skala Niskala waktu itu menang Grand Prize di Generation. Okay. Tapi kan gimana pun main competition Berlin itu kan sesuatu yang jauh banget ya sebenarnya. Maksudnya ya sebagai filmmaker baru gitu kan kayak melihat Berlinale Palace dengan red carpetnya, dengan
jajaran kompetisi yang kita tahu lah, kebanyakan juga filmmaker yang udah lebih established gitu di situ, yang juga senior. Jadi itu kayak apa ya, kayak mimpi yang nggak tahu kapan bisa ada di situ. Bisa disandingkan gitu. dengan karya-karya internasional lainnya, bahkan karya Hollywood seperti Cold Chain dan semuanya, dan bagus-bagus gitu loh. Ya. 18 ini berarti Makanya spesial dong, Din. Bangga nggak sih? Asam lambung sebenarnya. Kenapa? Ya maksudnya it's a big thing, it's a big moment juga gitu di karir gue, dan ngelihat nama-nama itu semua, Hong Sang-soo, Franco Ozon, Claire Denis, Ursula Meyers, Ulrich Seidel, itu tuh Camilla Andini tetap kan langsung asam dong. lambung dengernya. Ya maksudnya itu semua tuh nama-nama yang gue udah nonton film-filmnya dari zaman gue SMA. Tiba-tiba bisa bersanding bareng di kompetisi, ya jelas bukan sesuatu yang dibayangkan gitu. Gak Jadi pernah ngebayangin. nggak pernah ngebayangin. Memang waktu Dini bikin suatu film itu berpikir, film ini harus masuk kompetisi atau Sama sekali enggak. Maksudnya ya emang karena film gue, ya lo tahu film gue selalu personal gitu. Gue bikin karena memang gue mau ngomongin hal itu. Tapi kan memang bagaimanapun film itu kan akan ditonton, akan masuk ke wilayah distribusi gitu dan lain-lain, dan di titik itu kan sebenarnya sebagai pembuat itu kita baru menyadari bahwa oke, ini bukan tentang aku lagi ya gitu. Ini udah harus jadi milik atau diterima oleh siapa gitu, dan di titik itu kan deg-degan banget karena mungkin nggak sih gitu sesuatu yang aku bikin apa adanya ini berkoneksi kepada orang-orang ataupun ya siapapun itu gitu. Jadi kan pada saat diterima gitu di Berlin, ya itu udah jadi satu yang full house loh, Den. Sold full out. house, sold out, ya ampun, dan besar Dalam banget. 1 menit. Mungkin sahabat celoteh, kalau saya nggak dibantu oleh Dini untuk dapet tiket, saya nggak dapet tiket nonton. 1 menit dari 10, jam 10 kan selalu dijual ya. 1 menit itu sold out. Kapasitas Berlinale Palace berapa? 1.600? 1.600 dan kapasitasnya 50%, jadi 800 Karena orang. itu jadi 800 tiket sold out. Dalam itu, wow. Dan cukup gimana setelah kemarin lihat pemutarannya? Emang Dini pernah ngelihat filmnya sebelumnya? Hasilnya sudah, tapi kan memang bukan di layar sebesar itu ya gitu, karena juga post produksinya waktu itu juga harus online karena pandemik, tidak di studio gitu. Jadi memang dan memang dilakukannya di Thailand gitu kan. Jadi memang itu pertama kalinya juga nonton yang benar-benar di layar yang besar banget gitu. Oke, nah menurut Dini, coba untuk sahabat celoteh, apa itu Before Now and Then ini berbicara tentang apa sih? Without spoiler, tenang. Jadi Before Now and Then ini film keempat saya. Ini film tentang perempuan Sunda di Indonesia di tahun 1960-an. Filmnya sendiri bicara tentang secret, rahasia, dan paradoks juga ya sebenarnya gitu. Tentang bagaimana sih posisi perempuan tidak hanya di institusi terbesar seperti negara atau politik gitu, tapi juga di institusi terkecil seperti pernikahan dan juga rumah tangga gitu. Bagaimana dia harus berjalan atau adaptasi dari satu periode ke periode lain, atau juga bahkan menemukan dirinya lagi dan lagi gitu di setiap fase. Apalagi di dalam society kita yang masih patriarki itu begitu kental ya. Bagaimana juga dia menemukan suaranya di dunia patriarki itu, dan menemukan kekuatan juga gitu untuk dirinya sendiri. Dan saya udah nonton dan saya sangat wow karena apa? Dini itu memasukkan kata-kata dari hanya pertanyaan simpel seorang anak kepada ibunya. Itu dalam loh artinya. Harus nonton sendiri apa pertanyaannya. Tapi itu begitu dalam loh. Untuk society kita ya, Indonesia ya. Dan bukan cuma Indonesia. Seluruh dunia juga untuk menjadi perempuan itu juga susah ya, Din. Betul. Kompleks sekali gitu. Kompleks, dan Dini mengalaminya. Apakah ini karena pengalaman Dini sebagai sutradara perempuan di Indonesia di dunia perfilman? Sebenarnya nggak secara langsung sih ya gitu. Maksudnya pengalamannya tidak apple to apple gitu. Tapi bahwa bagaimana juga, kalau buat saya
yang paling penting saat bikin film juga tentang perempuan adalah perempuan seperti apa juga gitu. Dalam hal ini juga gue ngelihat bahwa karakter manusia kita tuh beda banget di Indonesia. Kita bukan orang-orang yang konfrontatif gitu. Apalagi perempuan Indonesia gitu yang memang kita tahu secara posisi di dalam kultur dan religinya seperti apa gitu. Kita bukan tipe-tipe perempuan yang kayak tiba-tiba bisa speak out blunt dan terbuka seperti itu, karena kita juga dari kecil ditahu bahwa ya kita harus mengedepankan orang lain lebih dulu daripada kita harus menjaga banyak hal, norma-norma yang diajarkan ya untuk bisa diterima sebenarnya gitu, dan menjadi perempuan yang sempurna gitu kan. Nah ini yang sebenarnya pingin diperlihatkan juga, bahwa kadang-kadang di sinema itu gue selalu melihat, nggak selalu sih gitu, tapi gue sering banget melihat bahwa portray perempuan itu harus kayaknya perempuan yang keren atau yang heroik tuh harus yang strong, atau harus perempuan yang kayaknya ada masculinity-nya gitu in a way, kayak untuk bisa jadi sosok perempuan yang keren gitu dalam sinema. Sedangkan buat gue pingin perempuan bisa jadi perempuan di dalam sinema juga, bisa cengeng mungkin, bisa vulnerable, bisa nggak harus change the light bulb in a second, dia harus bisa berproses gitu. Dia juga bisa mencerna dengan cara yang lain atau punya kekuatan dengan cara yang lain gitu. Berapa tahun proses pembuatan film ini? Dari ide, survei, karena setahu saya seorang Dini itu kalau membuat film tuh nggak mungkin cuma 6 bulan gitu, nggak ada yang namanya fast film jalan cepat, jalur cepat, jarang ya. Mulai idenya di tahun 2018. Wow. Jadi ya udah 3 tahun. Tapi kita syuting sebenarnya tahun lalu di Maret 2021 pas pandemik juga. Pas pandemik, jadi memang tantangannya banyak ya. Tantangannya banyak sekali karena makanya secara skrip juga gue harus nulis bahwa ini bisa di-shoot di saat pandemik. Makanya kalau lihat filmnya kan sebenarnya lokasinya nggak banyak. Terus kebanyakan juga di ruang terbuka. Itu yang menjadi juga salah satu tantangan dalam pembuatan Before Now and Then. Iya, tentu saja. Plus bagaimana saat lokasinya nggak bisa banyak dan mungkin juga nggak bisa punya set yang rumit gitu. Tapi harus tetap kelihatan 1960. Nah itu kan juga challenge yang lain juga gitu. Dan kalau aku lihat Dini ini mempunyai satu tim yang cukup saklek ya. Yang apa itu, yang dari pembuatan film The Mirror Never Lies, Batara Gumpar sebagai DOP, Marcel ya. Marcel kok nggak dateng loh. Kemudian Gita, kemudian Mas Iva sang suami sebagai produser. Kenapa Din? Itu yang paling menyenangkan sih sebenarnya dari Nana ini, dari Before Now and Then, karena di sini tuh ini filmmaking yang paling comfortable buat gue, karena emang gue bekerja dengan orang-orang yang bener-bener bukan orang lain semuanya. Maksudnya eksekutif produsernya pun udah kayak ibu gue sendiri, Mbak Happy pemeran utamanya tuh udah kayak kakak gue. Happy Salma. Dia udah kayak kakak gue sendiri, produsernya dua-duanya satu sahabat gue, satu suami gue. Terus udah gitu semua bisa dapat Laura Basuki juga. Semua tim, Marcel, production design Vida, Mbak No, kostum itu juga dari Mirror Never Lies, Mbak Eba, make up itu gue udah bekerja bersama mereka berkali-kali gitu. Jadi memang gue udah tahu semua kekuatannya tim gue, dan kita tuh bener-bener jadinya rasanya kayak udah nari bareng aja gitu ya, karena kita udah kenal, sudah tahu gerakannya. Dini miring ke kiri dikit udah tahu dia mau gini gitu ya. Harus banyak. Jadi memang nyaman sekali. Dan pemilihan castingnya itu gimana? Kamu bisa mendapatkan ya 3 perempuan penerima Piala Citra loh. Sebagai Laura Basuki, Happy Salma, kemudian yang baru dengan Yuni juga ya. Yuni main juga ya sedikit cameo. Ya sebenarnya kalau Happy Salma saat ngomongin perempuan Sunda, kayaknya gue dari awal udah nggak mikir orang lain ya gitu. Maksudnya ya udah Mbak Happy lah gitu, sebagai perempuan Sunda yang gue tahu udah lama gitu, dan kualitas aktingnya nggak usah diomongin. Bukan cuma film, teater semuanya ya. Terus Laura Basuki pun gue udah lama banget
ya I'm a Ngelirik big fan of her juga gitu. Walaupun sebenarnya dia tuh pas casting juga nggak pede banget karena kan memang dia nggak pernah kepikir ya dia dengan Bicara sosok bahasa yang Sunda. kayak gitu tiba-tiba bisa memerankan pemeran Sunda cewek berkebaya pula. Kayaknya itu sesuatu yang kayak di luar kepala dia bisa memainkan peran yang seperti itu karena kan biasanya film-film periodik kita yang begitu kebaya-kebaya dan lain-lain kan pasti orang-orang Jawa semuanya. Jangan dia punya background Chinese juga, Vietnam juga. Jadi kan kayak dia nggak rasa mana mungkin sih dikasih perannya ke orang yang secara Tapi fisik memang seperti dia gitu. casting dia sangat cocok dengan situasi itu dan tokoh dia Betul, ya sebagai nah. Ino ya. Nah makanya sebenarnya, tapi gue percaya banget bahwa karena gue sering sekali melihat dia itu sangat bunglon ya gitu, maksudnya dia selalu bisa menjadi apapun yang dikasih ke dia gitu. Jadi di titik itu memang gue pengen mencari tekstur itu juga gitu dari dia. Ini kan sekarang udah diputar di world premiere dengan sambutan yang sangat bagus di Berlin. Harapannya untuk ketika diputar di Indonesia gimana nih, Din? Diputar di Indonesia ya tentu saja ya gue berharap sebanyak-banyaknya orang bisa berkoneksi gitu dengan film ini. Walaupun gue juga sadar sih bahwa ini film yang emang perempuan sekali kan sebenarnya. Mungkin juga nggak semudah itu sebenarnya buat orang bisa sangat relate. Walaupun kalau perempuan nonton biasanya relate banget gitu kan, ya lo juga tahu. Tapi ya itu, gue sih. Tapi kan at the end tuh film itu juga eksplorasi gitu. Yang gue harapkan tuh selalu setiap kali, gue harap orang tuh setiap kali nonton film gue mereka melihat kemungkinan gitu. Gue melihat possibilities karena itu yang paling fun buat gue dari filmmaking. You create possibilities gitu. Dan bisa menciptakan suatu ruang diskusi itu aja udah cukup bagus. Misalnya menonton film kemudian I disagree itu sangat instead bagus of ya udah tahu clear gitu. Kapan ini? Pertanyaannya kapan premier Indonesia kira-kira nih? Belum tahu karena memang akan di festival-festival dulu gitu. Nanti akan ada pengumuman lanjutan sih kalau untuk di Indonesia gitu. Tapi semoga sih nggak lama ya. Nggak lama ya, pasti tahun ini. Tahun ini pasti. Pasti tahun ini ya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang Dini dengan cintanya kepada film. Sejak kapan sih, Din? Kamu itu tahu bahwa karena setahu aku Dini kan nggak ngambil film kan sekolahnya ya? Nggak sama sekali. Dulu ngambilnya sosiologi sama media arts gitu. Jadi ya lo juga tahu bahwa gue lahir di dunia film sebenarnya gitu karena bokap juga filmmaker. Jadi ini bukan dunia yang jauh sebenarnya buat gue, tapi memang dari awal nggak pernah tertarik ya gitu maksudnya. Dari awal nggak tertarik malahan? Tertarik. Oh wow. Dan bokap juga nggak pernah yang maksa nyuruh juga, bahkan even say a word tentang aku mau jadi filmmaker, nanya sedikit pun juga nggak pernah. Karena kan juga gini ya, maksudnya bokap itu dia membuat film di masa-masa film Indonesia juga mati suri. Yes. Gue tahu betapa sulitnya dia membuat film dan mendistribusikan filmnya gitu. Di titik itu kayaknya dia juga sangat paham bahwa ya berada di industri ini tuh butuh passion, butuh energi yang besar gitu karena memang sulit industrinya gitu. Tanpa itu ya lo gimana mau survive gitu kan. Dan passion itu kan nggak bisa dipaksain ke semua orang. Itu kan bukan sesuatu yang bisa lo minta lo punya ya passion ke film gitu, nggak mungkin juga gitu. Jadi gue juga gitu, maksudnya sama anak-anak gue juga gue nggak mungkin maksain sebuah passion Rintik ke dan mereka. Dinar, lo harus gitu. main film apa enggak ya? Should come from within. your own gitu from kan. within. Nah, jadi emang gue juga nggak pernah kepikiran untuk jadi filmmaker, walaupun dari kecil memang bokap itu kan selalu meminta kami semua belajar seni ya gitu, nari, musik, apapun itu. Dan gue emang juga suka mempelajari seni. Gue juga fotografi waktu SMP, SMA gitu. Tapi kamu suka nonton film kan? Nonton film ya tentu saja itu jadi kultur yang unconsciously emang ada ya, karena kan bokap ya pasti nontonin film dan lain-lain gitu. Diskusi pula dan lain-lain gitu. Nah, jadi do you think like being Garin punya anak itu suatu privilege?
menurut gue semua orang punya advantages dan disadvantages gitu. Of course. Nah, gue inget waktu gue SMA, jadi momen gue masuk film itu pada saat gue SMA. Pada saat gue SMA itu film Indonesia masuk lagi ke bioskop kan. Ada DC, ada segala macam, Kuldesak, dan itu Petualangan Sherina. Terus itu zaman perubahan semua tuh jadi digital. Ada handycam yang dulu film tuh ya gede-gede gitu, tiba-tiba ada handycam gitu. Dan di titik itu memang semua tiba-tiba film pendek gitu tuh jadi opsi anak-anak muda untuk berkreasi selain musik atau mungkin sport gitu. Kayak ada opsi untuk bikin film gitu. Kita bisa bikin film gitu kan karena udah mudah gitu. Apalagi dengan era digital sekarang, dengan handphone aja mesti bisa bikin ya, Din ya. Nah, di titik itu tuh waktu itu teman-teman tuh kalau mau bikin film pasti mintanya ke gue karena gue anaknya Masker. Jadi dipikirnya gue jago dong gitu, padahal enggak sama sekali gitu, padahal gue sama sekali enggak Tapi jago. itu langsung Dini ketika dimintain seperti itu, I'll take it as a chances gitu, as a challenge. Nah di titik itu gue baru sadar sih bahwa kok gue nggak tahu apa-apa ya tentang film, padahal ini sesuatu yang membesarkan gue. Gue ngerasa kayak anak durhaka sih in a way, karena how come gue nggak ngerti apa-apa tentang sesuatu yang udah ngebesarin gue. It's just so stupid gitu. Jadi gue akhirnya mau belajar untuk respect something, this medium yang sebenarnya sudah membuat keluarga gue ada di titik ini gitu. So I learn about it. Tapi Learn-nya gimana saat itu? Otodidak? Ikut workshop. Jadi pertama-tama gue ikut workshop dokumenter gitu-gitu. Terus film pendek. Nah, dan intinya nggak pernah berhenti aja sih sampai sekarang. Belajar tidak pernah berhenti ya? Iya, maksudnya ya tiba-tiba ternyata nemu mediumnya. Dan tetap belajar terus ya, Din? Sampai sekarang. Dalam setiap film yang satu, dari film pendek Dini, kemudian masuk ke film sebagai asisten director, kemudian menjadi director, kemudian menjadi apa itu selalu belajar ya sampai detik film sampai ini. Detik ini. Bahkan ketika nonton hasil akhir itu sempat nggak kayak gini kadang-kadang, I think I can do better like this, like that. Pasti nggak pede sih. Pasti ya. Pasti nggak pede. Karena Makanya itu pasti asam ngerasa lambung. banyak kurangnya. Iya pasti. Karena tapi talking about like disadvantages and advantages tadi gitu. Pada saat akhirnya untuk ke film, tentu saja advantages-nya adalah buat gue nggak susah masuk ke industri ini. Gue udah tahu orang-orang, gue bisa tahu jalurnya, gue bisa magang dengan cepat dan lain-lain. What I didn't realize is saat gue memutuskan untuk ada di sini, gue baru sadar bahwa ekspektasi orang tuh gede banget ya. Orang-orang tuh kayak di awal nih lo aja nggak tahu lo tuh jagonya apa gitu. Tapi orang-orang kan udah yang kamu nggak boleh bikin art house film, kamu harus bikin komersial film, kamu harus beda, kamu harus, padahal bikin art house film aja aku nggak tahu bisa apa enggak, bikin komersial juga nggak tahu bisa apa enggak gitu. Maksudnya you don't know, you're in the beginning of your career, how come you know who you are and what your strength is gitu kan. Jadi gimana cara taunya ya aku bagusnya apa gitu kan, sedangkan orang udah kayak punya ekspektasi gue harusnya ngapain. Di titik itu gue jadi kayak ngerasa bahwa oh iya, berarti memang PR gue pertama adalah gue harus nemuin apa yang gue mau bikin ya gitu. Kalau bikin film tuh gue mau bikin film kayak apa gitu. Kenapa gue harus ngerjain yang orang pengen gue buat? Kenapa gue nggak ngebuat sesuatu yang emang pengen gue buat gitu. Dan jadi emang itu PR yang besar banget gitu di awal-awal, terutama juga dengan ada nama bokap gitu. Yang kedua adalah gue inget banget Lan, gue tuh pernah habis bikin Mirror, gue berada di satu panel gitu ya di Makassar, dan moderatornya tuh kita ada beberapa filmmaker, dan filmmaker lain tuh kayak ditanya, wah gimana struggle kamu dari awal bikin film bisa sampai jadi filmnya, wah kamu pasti berasal dari mana ya. Begitu gue tuh pertanyaannya, film ini tuh kecelakaan atau bukan ya? Like people don't take me seriously that I want to become a filmmaker. Mereka pikir gampang buat gue jadi filmmaker. Yes. Padahal perjuangannya struggle in within itu sangat juga gila, susah juga gitu. ya. Maksudnya apalagi dengan bayang-bayang seorang
Garin itu juga beban gak sih, Din? Banget gitu. Jadi makanya sedangkan mereka pikir kayak ya iyalah gampang lah lo mau bikin film gitu kan. Orang bokap lo filmmaker gitu kan. Dan ini gue di titik itu gue sadar bahwa oke, gue harus kerja 2 kali lipat lebih dari orang lain. Gue harus nemuin diri gue lebih jauh daripada orang lain gitu. Karena ya emang gue harus nemuin diri gue sendiri gitu untuk, dan pada akhirnya konsistensi yang akan bisa membuat gue, kalau mungkin gini, kalau filmmaker lain bikin satu video pendek atau film pendek, film itu sudah bisa dilihat sebagai karyanya. Gue sadar betul kalau mungkin gue harus bikin 10 film untuk orang lihat, oh ini filmnya Camilla Andini itself tanpa ada nama bokap di balik situ gitu. Tanpa Dini anak Garin. Iya, nah itu kan butuh konsistensi dan gue tahu bahwa berarti ini akan lama gitu. Dan ya emang satu-satunya sampai yang bisa film jawab. keberapa kamu merasa bahwa akhirnya kamu menemukan jati diri kamu, Din? I think I found it udah sekarang gitu. Ini. Maksudnya orang udah bisa semakin melihat gue sebagai, ya maksudnya udah melihat mulai signature gue. She can do it not because of the father's name, Yeah. but because she try hard. Iya, To kayaknya di work film hard, work ketiga hard, udah ternyata gue pikir dulu bakal 10 film kayaknya gue baru bisa. Tapi ternyata udah di film ketiga pun gue udah merasa Apakah itu bahwa juga ini- karena hadirnya sang suami Mas Iva sebagai teman diskusi? Iya juga, memang mungkin ya maksudnya. You get like so many environment privilege nggak sih? Betul. Nah, Teman-teman yang seperti Gita, semua iya betul. kan? I got the support system Yes. gitu. Dan I won't take it for granted juga gitu. Dan bicara tentang support system, ada video yang ingin memberikan support system ke kamu. Apa sih? Kita tonton ya, sama-sama ya, Din. Halo, untuk Dini dan tim, congratulations. Congratulations. Yang pasti kita nggak sabar untuk menonton di sini. Mudah-mudahan bisa. All the best. Hai Din, congrats on your new movie. Wah gila ya, masuk Berlin International Film Festival. Cuman ya orang. Mantap. Coba kita nggak sabar nih nunggu buat nonton filmnya. Terus ya kalau butuh ya kan, butuh kayak orang aneh gitu kesandung gitu, aktor cameo gitu atau Gak berubah ya dia Apa ya gitu? sekarang ya. ya nggak sih? Iya. Bisa gua. Udah jadi bapak-bapak ya masih kayak gini nih. Congrats ya, sukses selalu, the best. Kandungan Dini, mantap. Hi Dini, congratulations Gitu. on making it to the Film Festival in Berlin. Wish you all the best and God bless. Where is he now? In Malaysia. Oh my god. Congratulations Mila, always proud of you. Gue jadi ingat yang mana kita kuliah dulu, gue pernah jadi talent buat tugas lo. Dan sekarang hasil karya lo sudah membawa harum nama bangsa kita. So, semangat terus, tetap berkarya dan membawa harum nama bangsa kita, Indonesia. Halo Dini, Ya congrats on your ampun new movie ya. Andre. Salut banget sih lagi musim pandemi kayak gini bisa keluarin film baru. Plus masuk di Berlin International Film Festival sih, keren abis. Semoga sukses terus, ditunggu karya berikutnya dan ya nggak sabar lah pengen nonton filmnya nanti di Indo si Before Now and Then ini. Bye. Hi Dini, kami yang Dini, congratulations for your success all these years. Oh my god, And miss you. literally everyone. Yes, Yeah. paku payung. Oh my god. We love you know. Oh my god. We always support you. Yeah, I know. Walaupun kita itu jarang ketemu karena sudah ada kayak kesibukan masing-masing ya, Din ya. Tapi kita selalu support each other. Iya. Iya, harapan kamu untuk kedepannya apa, mau karya apa lagi nih? Sebenarnya ya masih banyak banget mimpinya, perjalanan juga masih panjang, masih banyak banget yang pengen di unlock juga. Gue sendiri juga sebagai kreator pasti tumbuh terus juga ya gitu, seiring umur, usia dan lain-lain. Gue akan punya perspektif yang baru, gue akan menemukan diri gue lagi dan lagi.
Jadi I hope there will be always stories along that way gitu. Jadi Dan ya itu. harapan Dini untuk film Indonesia ke depan, industri film Indonesia? Gue berharap bahwa, maksudnya gini, gue sadar betul bahwa gue sendiri bisa ada di sini tuh sudah banyak pintu yang dibukakan dari senior-senior gue sebelumnya. Jadi gue harap apa yang gue lakukan juga bisa membukakan pintu juga buat generasi-generasi setelah gue. Semoga bahkan nantinya bisa lebih keren lagi gitu. Kalau gue baru mungkin film keempat baru bisa nyampe sini, mungkin mereka mungkin bisa jadi film pertama udah nyampe sini gitu. So I hope a lot of good things will come gitu ke sinema Indonesia. Dan terakhir, ke sahabat Celote yang ingin terjun ke dalam dunia filmmaker, apa sih saran Dini? It's not gonna be like ini bukan saran yang manis ya gitu. Karena beneran gitu bahwa industri ini industri yang kecil gitu, playernya juga nggak banyak dan cukup up and down gitu. Jadi kalau kalian ngelihat 1-2 orang filmmaker yang masih emang konsisten bikin film terus, itu nggak ada hal lain yang mereka punya selain passion. Cuma itu apa ya, bahan bakarnya passion. Udah cuma itu doang gitu. Well, congratulations again buat Before Night and Then Nana. Dan saya tunggu karya-karya berikutnya dan semoga tetap bisa eksis dan memberikan pembelajaran kepada semua manusia, bukan cuma orang Indonesia tapi internasional manusia, supaya film-film Dini bisa berbicara secara pribadi untuk kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Yes. Oke. Ciao. Wow.